Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam masih pembahasan di dalam Muqaddimah Al-Jazariyah. Pada malam ini insya Allah kita akan membahas lanjutan daripada pembahasan kita kemarin terkait dengan wakaf dan ibtida. Adapun sebelum kita membahas terkait dengan ibtida, kita melanjutkan terkait dengan wakaf. Wakaf di dalam Al-Quran, maka selain wakaf itu ada temannya namanya qata dan sakat. Wakaf, sakat dan qata. Kita akan mengenal yang mana qata, sakat dan wakaf. Wakaf kemarin kita sudah membahas bahwa yang dinamakan wakaf di dalam Al-Quran itu adalah berhenti sejenak dengan bernafas, kemudian melanjutkan kembali. Itu namanya wakaf. Adapun qata yaitu memotong, secara bahasa memotong atau menghilangkan. Secara istilah, qata itu adalah memotong bacaan Al-Quran dengan niat menyudahi tilawah. Ya, jadi tempatnya kadang di akhir ayat. Namun memotong bacaan Al-Quran juga diajarkan kepada kita supaya tidak berhenti di sembarang tempat. Sesuka hati kita, tidak boleh. Ya, maka dengan belajar bab wakaf, sakat dan qata, maka kita juga hikmahnya bisa memotong bacaan ya pada tempat-tempat di akhir topik bacaan Al-Quran. Kecuali kalau ada sesuatu yang penting, yang mudarat, yang harus diselesaikan bacaan Al-Quran. Namun kalau tidak maksudnya tidak ada keperluan yang lain, kalau kita ingin berhenti belajar qata, maka putuskan bacaan atau sudahi tilawah kita dengan berhenti di tempat yang tidak rancu daripada makna Al-Quran itu sendiri. Kemudian saktah, ya, itu kita berbicara terkait dengan qata. Adapun saktah, ya, saktah di dalam Al-Quran itu adalah diam atau mencegah, ya, secara bahasa. Secara istilah bermakna menahan suara dalam waktu yang lebih pendek daripada wakaf dengan tanpa bernafas. Jadi kalau kita compare, kita bandingkan antara wakaf, sakat dan qata, kita bisa memaknai kalau qata itu berhenti bacaan Al-Quran dan tidak melanjutkan pada saat itu. Kita mau melanjutkan di beberapa jam kemudian atau beberapa saat kemudian, itu disebut dengan qata. Maka berhenti yang sangat lama itu qata. Adapun wakaf berhenti sejenak dengan mengambil nafas dan melanjutkan bacaan kembali. Sakta yaitu berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Ya, bedanya wakaf dan sakta. Adapun qata, ya, secara qata itu kalau di dalam mushaf itu sangat mudah untuk ditandai. Kalau kita mau qata bacaan, maka pilihlah yang berlambang yang ada di pinggir, di border Al-Quran itu ada tulisan ain, ya. Maka pilihlah di ayat-ayat yang ada tulisan ain. Maka di situ boleh qata. Artinya sudah selesai membicarakan satu topik yang penting. Itu dinamakan dengan qata. Nah, salah satunya juga
berbicara dengan kotok supaya kalau seandainya kita mau memutuskan bacaan, jangan sampai kita memutuskan pada ayat-ayat yang ingin membicarakan satu topik tentang misalnya, ya, membicarakan satu topik yang belum selesai dan itu akan mengakibatkan kerancuan makna. Nah, itu sangat keliru. Jadi kalau kita mewakafkan, wakaf pada akhir ayat, benar pada akhir ayat. Tapi akhir ayat, apakah itu ceritanya sudah selesai atau belum? Pembahasannya sudah selesai, sudah topiknya sudah selesai atau belum? Maka kalau belum selesai, kalau tidak mengurangi atau menyalahi makna, tidak masalah. Tapi kalau sudah menyalahi makna, ini yang kita khawatirkan. Itu bisa jadi itu ada ayat yang ingin menjawab menjawab beberapa kalimat-kalimat sebelumnya yang mengiyakan, ya, yang mengiyakan. Bahkan kalau misalnya kita baca sebelumnya misalnya ayat tentang pembahasan yang negatif padahal ingin dibantah dengan hal yang positif tapi yang positifnya kita tidak baca akhirnya menyebabkan makna yang keliru. Maka qatok berhentilah pada sesuatu pada tempat-tempat yang sudah ditandai oleh para ulama yang yang merumuskan kaidah-kaidah Al-Quran dan juga eh, percetakan-percetakan Al-Quran yang sudah valid, ya, menurut fatwa ulama di sana disebutkan boleh qatok di tempat-tempat yang di ayat-ayat tertentu. Adapun sakat, sakat ini kita boleh membaca secara secara aslinya ini sakat ini, ya, pada dasarnya sakat itu adalah wasol. Ini bacaan wasol. Tapi karena ingin supaya tidak iltibas, iltibas itu supaya tidak tercampur, ya, kalimat atau makna, sehingga para ulama memberikan saktah. Cara baca saktah. Saktah itu membaca dengan suara yang lebih, ya, menahan suaranya atau berhenti sejenak dan itu lebih pendek daripada wakaf. Ya kurang lebih 2 harokat, ya, 2 harokat kita tahan tapi tanpa mengambil nafas yang baru. Itu namanya saktah. Di dalam Al-Quran bacaan kita, ya, di dalam bacaan kita Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa tidak boleh saktah kecuali pada tempat-tempat yang telah sahih riwayatnya. Jadi saktah ini sudah ada riwayat. Ini bacaan riwayat. Kalau bacaan riwayat berarti tanpa harus ada fatwa ulama, tanpa harus ijma ulama, itu sudah ada riwayat yang jelas dari Rasulullah langsung yang didengar oleh para sahabat. Maka di situ tempat diberhenti dan Rasulullah membaca seperti itu. Nah, maka Imam Al-Jazari hanya merumuskan saja. Jadi tempat-tempat tertentu di ayat-ayat tertentu yang boleh saktah. Maka kalau riwayat kita Imam Asim, riwayat Hafiz yang diambil dari gurunya Imam Asim, saktah itu menjadi 2. Ada saktah wajib dan ada saktah sunnah. Ya, sunnah. Ini boleh wasal, boleh saktah gitu ya. Tapi saktah wajib ini menurutnya maksudnya bukan wajib syar'i, bukan wajib syar'i. Kalau wajib syar'i mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa, tidak ya. Tapi ini wajibnya wajib sinai. Kalau wajib sinai itu wajib yang kita bacakan, kita lakukan untuk menyempurnakan, gitu ya. Ini beda pembahasan wajib syar'i dengan wajib sinai. Ya, kalaupun misalnya apa namanya mau menyalahi daripada saktah itu disebut dengan idraj. Kalau kita mau idraj bacaan tanpa mengsaktah pada riwayat ini, ya pada dasarnya nggak masalah gitu, nggak sampai kepada hukumnya dosa, nggak. Asal tajwidnya benar dan kita mewakafkan juga dengan cara yang benar gitu. Tidak sampai kepada haram, namun tidak sempurna bacaannya. Maka apa fungsi kita belajar kalau kita tidak mempraktikkan, gitu ya?
Baik, kita lanjutkan. Ada 4 tempat saktah yang wajib menurut riwayat kita, riwayat Hafiz Imam Asim, itu ada 4 tempat. Yang pertama Al-Kahfi, ayat 1, akhir, ujung ayat 1 sampai ayat 2. Yasin 52, Qiyamah 27, Mutaffifin. Mutaffifin ini bukan ayat 4 sepertinya nih. Keliru nih. Mutaffifin itu kalau nggak salah di ayat, waduh saya lupa lagi. Nanti kita lihat supaya ada contohnya. Surah Al-Kahfi 1 sampai 2. Di ujung 1 sampai 2 kita lihat Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, di situ ada ayat 1. Kemudian dilanjutkan ayat 2 qayyiman liyundzira ba'sa. Maka kalau kita perhatikan saktah di sini diselangi oleh ayat. Lalu pertanyaannya, lebih afdol mana? Apakah kita saktah atau ayat? Padahal pada dasarnya kita mewakafkan bacaan pada akhir-akhir ayat itu hukumnya sunnah. Jadi sebenarnya lebih baik, ya. Tapi di sini para ulama bisa berselisih faham di Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 ini. Ada yang mengatakan lebih baik diwasol, ada yang mengatakan lebih baik diwakaf saja karena dia berada pada akhir ayat. Kalau kita mau saktah, membaca saktah ya, maka cara bacanya walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sebenarnya kalau kita ingin mewasolkan bacaan dengan cara saktah, maka seharusnya menghabiskan bacaan kita sampai akhir ayat 2. Itu lebih sempurna kalau kita nafas kita panjang. Tapi kalau nggak sampai di situ ya, kalau paling nggak wayubasyirul mu'minin. Kalau kita mau membaca saktah, membaca wasol, gitu. Nah, namun para ulama kalau mengatakan kita ambil referensi dari Imam Asim, ini bacaan kita. Imam Asim di sini mengatakan lebih baik diwakaf di sini, ya, di Aiwaja. Kenapa? Karena secara makna sudah sempurna akhir ayat. Justru kalau dilanjutkan dan bisa berhenti di pertengahan-pertengahan ayat kedua dan apabila dan sering sekali saya dengar itu kalau orang yang mewasol bacaan di kahfi ini dia wasol itu di ba'san syadida iwajang qayyiman liyunzira ba'san syadida gitu. Dan juga kemudian diulang lagi qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Maka daripada mewakafkan di tengah-tengah ayat kedua, lebih baik kita wakaf di akhir ayat 1. Tidak usah diwasol. Tidak usah disaktahkan di sini. Karena Imam Asim mengatakan ini ayat 1 di akhir Al-Kahfi ini sudah sempurna maknanya. Jadi kalau kita melihat, Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab, suatu kitab, walam yaj'al lahu iwaja. Dan dia tidak menjadikan dengan kitab itu sesuatu jalan yang bengkok. Artinya ini Al-Quran tidak menyesatkan hamba-hamba, tidak menyesatkan manusia-manusia. Ya, iwaja itu bengkok ya, menyesatkan, ya artinya menyesatkan iwaja. Kalau kita melihat qayyiman liyunzira ba'sa, itu qayyima. Maksudnya qayyima ini adalah lawan daripada iwaja, lurus ya, dan juga memberikan jalan yang lurus kepada hambanya, liun ziraba supaya menjadi pembelajaran gitu ya. Qayyimah ini sebenarnya ada kalimat yang tersirat, kata para ahli tafsir di sini ada kalimat yang tersirat sebelum qayyimah ya. Apa kalimatnya? Ada kalimat yang tersirat walakinna anzalahu qayyima. Walakinna anzalahu qayyima. Itu yang saya dapatkan di tafsir. Ada kalimat yang memaknai yang tersirat, yang tidak tertulis dan tetapi walakinna anzalahu Allah menurunkan Al-Quran itu atau kitab itu qayyima sebagai jalan yang lurus. Jadi kalau dibaca walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida, maka itu akan takut keliru ya, takut keliru bacaan secara maknanya takut dikhawatirkan keliru.
Karena kalau kita wakafkan walam yaj'al lahu iwaja, di situ sudah sempurna maknanya. Dan tidak Allah jadikan dengan kitab itu suatu jalan yang tidak lurus atau jalan yang menyesatkan. Kemudian kita wakaf. Kemudian kita lanjut lagi. Qayyiman liyunzira ba'sa. Itu bisa memaknai dan tetapi Allah menurunkan Al-Quran itu secara jalan yang lurus untuk memberikan pembelajaran. Baik. Itu kalau di Al-Kahfi ayat 1. Ini saktah wajib ya. Walaupun saktah wajib termasuk saktah wajib, namun tidak apa-apa kalau kita membaca dengan cara idraj. Idraj itu apa? Menyalahi saktah dengan cara mewakafkan ya. Tapi jangan salah membaca dengan cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Dia wasol ya, misalnya di wasol walam yaj'al lahu iwaja, ya dia wasol tapi tidak saktah, itu idraj, itu salah besar. Dia wasol tapi tidak saktah. Kalau mau wasol pilihannya harus saktah, kalau mau wakaf maka wakaf aja dengan cara kalau di wasol walam yaj'al lahu iwaja, dia langsung wasol tidak saktah, walam yaj'al lahu iwaja qayyiman, itu salah. Begitu, atau diikfakan iwajang qayyiman liyunzira ba'sa, nah itu juga keliru. Kalau pilihannya kalau mau wasol saktah, kalau mau wakaf maka boleh silakan diwakafkan. Selanjutnya pada ayat ke surah Yasin, surah Yasin ayat ke 52. Di sini ada qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, saktah. Di sini juga saktahnya ada kalimat qala atau kalimat qaf lam ya, ya yang melambangkan waqaf aula. Lebih baik waqaf di sini. Secara makna pun itu lebih sempurna di waqaf. Justru kalau seandainya diwasol itu bisa jadi rancu maknanya. Meskipun ini saktahnya saktah wajib ya, tapi jangan dimaknai wajibnya wajib syar'i gitu. Jadi ada yang meskipun saktah wajib, tapi lebih baik diwakaf. Kenapa? Karena secara makna di ayat ini justru sangat keliru kalau diwasol. Kenapa? Kalau kita maknai, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Itu qalu itu mereka berkata, siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang kafir yang mengandai-andai, berangan-angan, ya wailana, seandainya kami, ya, ya wailana man ba'atsana min marqadina, ya. Maka siapa ini yang mereka bertanya-tanya? Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Min marqadina. Ini sampai di sini, ya. Jadi kalau kita bisa melihat, nah, sebentar. Kalau kita bisa melihat dari qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina sampai mim marqadina itu adalah yang berbicara itu qalu, yang berbicara itu orang-orang kafir. Sehingga kalau ayat selanjutnya hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, ini adalah yang mengatakan bahasanya bahasa malaikat yang menjawab. Jadi seakan-akan mereka mereka bertanya-tanya, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Hadza ma wa'adar rahmanu, ini kata ini hadza itu jawaban daripada malaikat. Ini adalah yang telah dijanjikan oleh Sang Rahman, yang Sang Maha Kasih, ya, yang telah dijanjikan Allah, wasadaqal mursalun, dan benarlah para utusan-utusan Allah atau para rasul-rasul yang telah membicarakan hari kiamat. Gitu ya, ini membicarakan topiknya hari kiamat. Jadi kalau dilanjutkan justru agak rancu antara bahasa orang kafir dengan bahasanya eh, para malaikat, nanti orang yang mengiranya ini jadi satu. Mereka bertanya-tanya siapa yang bangkitkan kami, justru mereka sendiri yang membantah inilah janji ya, inilah janji Allah atau para rasul yang telah benar ya, yang telah benar, yang telah mengatakan, yang telah menjelaskan hari-hari kiamat, yang telah menjanjikan hari-hari kiamat, itu janjinya Allah, maka nggak mungkin divalidasi oleh orang kafir itu sendiri. Maka sehingga ini jadi rancu kalau diwasol. Maka lebih baik di wakaf saja. Baik, selanjutnya ada yang ke
ketiga, saktah wajib yang ketiga ada di surah Al-Mutaffif Al-Qiyamah ayat Ya mah 37. 27 ya, bukan 37, 27. Waqilaban Waqilaman rokok. rokok. Cara membacanya waqilaman rokok. Berhenti tapi tidak boleh ngambil nafas. Waqilaman rokok. Maka ayat ini baru wajib saktah. Kenapa? Kalau kita wakaf, waqilaman ya, waqilaman maka bolehkah wakaf? Sebenarnya boleh, tapi lebih baik kita ulang kalimat sebelumnya. Ulangnya dari mana? Ibtidaknya lebih baik ya dari awal lagi. Waqilaman. Jadi nggak selesai-selesai. Maka kalau wasol pilihannya cuma satu, yaitu saktah. Maka harus disaktahkan di ayat ini. Bagaimana cara saktah? Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jadi cara membaca saktah itu paling nggak kita diam itu dua harokat, dua ketukan. Lebih sedikit daripada wakaf. Waqila man raq. Itu cara baca saktah. Kenapa harus ada saktah di sini? Ini supaya tidak terjadi iltibas. Ya, iltibas itu maksudnya ada kalimat yang tulisannya marraq. Ada kalimat yang tulisannya marraq. Jadi jangan sampai nanti orang yang mendengar waqila marrok ya karena kalau kalau nggak ada sakta di sini pasti kita baca begitu waqila marrok karena hukum nun sukun bertemu dengan ro ya jadi idgham bila gunnah maka harus masukkan huruf ro ya. Ya, apalagi idghamnya idgham kamil ini waqila marrok padahal ada kalimat yang lain yang artinya marrok ya ada artinya marrok. Marrok itu apa? Marrok itu seperti kuah-kuahan itu marrok ya. Jadi jangan sampai orang salah paham di sini dikira ada makanan wakila marrok. Dikatakan ada ada marrok, ada kuah gitu ya. Padahal bukan itu maksudnya ayat ini. Waqilaman maka harus diletakkan saktah di situ supaya membedakan man rok dengan marrok gitu. Itu supaya tidak terjadi iltibas. Kemudian pada selanjutnya pada kalimat Al-Mutaffifin ayat 14 ya, yang benar ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana kalla bal rana maka berhenti sejenak tanpa ngambil nafas. Maka di sini juga iltibas tidak supaya tidak terjadi iltibas antara kalimat yang lain karena ada kalimat barrona ya maka supaya tidak keliru maka diletakkan saktah kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Selanjutnya ada saktah tidak termasuk ke dalam saktah yang wajib. Salah satunya adalah pada kalimat di surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Ini akhir surah Al-Anfal dan juga awal surah At-Taubah. Maka boleh di sini saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Harusnya diwakaf boleh. Karena awal surah At-Taubah ulama itu bersepakat tidak ada diawali dengan bismillah. Langsung baro'atun. Maka boleh membaca dengan cara wasol. Tapi saktahkan lebih baik. Bagaimana cara baca saktah? Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Itu cara baca saktah. Namun kalau baca wakaf boleh. Innallaha bikulli syai'in alim. Wakaf. Boleh ngambil nafas, baru lanjut. Bara'atun. Boleh juga wakafnya dengan cara raum. Ya, raum itu dan juga dengan cara ismam. Innallaha bikulli syai'in alim. Nah, itu alim. Itu ismam namanya. Dan juga ar-raum boleh. Ar-raum itu suara kecil. Innallaha bikulli syai'in alim. Gitu. Alim.
Itu namanya ar-raum. Nanti secara spesifik kita akan belajar terkait dengan ar-raum dan ismam. Maka di sini ada beberapa cara wakaf. Jadi cara wakaf itu bukan satu, ya. Cara wakaf itu ada beberapa cara. Dengan cara ar-raum, dengan cara ismam itu boleh. Ada pilihan. Di dalam riwayat kita boleh kalau kita mau mempraktikkan. Nah, baik, selanjutnya di dalam surah Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah, ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. Nah, ini antara 28 dan 29. Nah, di sini boleh saktah, tapi di sini saktahnya tidak termasuk saktah wajib. Boleh wakaf, boleh di wasol. Kemudian satu lagi, saktah yang termasuk ke dalam saktah tidak termasuk ke saktah tidak termasuk ke saktah wajib, tapi masuknya ke saktah yang sunnah, ya, bisa dikatakan saktah sunnah. Ya, satu lagi di dalam surah Al-Qiyamah ayat 27, waqila man, oh ini sudah tadi sudah kita bahas, waqila man rob, ini sudah dia Al-Qiyamah 27, ini termasuk ke dalam saktah yang wajib. Baik, itu beberapa pembahasan sakta yang apabila kita simpulkan bahwa sakta, kemudian wakaf, kemudian qata, itu kita bisa memaknai bahwasanya qata itu berhenti dengan waktu yang panjang, tapi melanjutkan berhenti di tempat-tempat yang sudah ditentukan atau yang sudah ditandai dengan akhir daripada topik di dalam satu pembahasan tertentu di dalam Al-Quran. Adapun wakaf yaitu berhenti sejenak dengan mengambil nafas dan melanjutkan di ayat selanjutnya. Adapun sakta yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jadi berhenti seakan-akan dua harokat lebih kurang daripada wakaf dan kemudian melanjutkan bacaannya tanpa dengan nafas yang baru. Baik, saya kira itu yang dapat kita paparkan pada hari ini terkait dengan saktah, qata, dan wasal. Saktah, qata, dan wakaf. Sebelum kita masuk ke dalam bab ibtidah. Nanti insya Allah pertemuan ke depan akan kita bahas terkait dengan bab ibtidah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kita buka pertanyaan, diskusi sebentar. Baik, silakan. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengulang yang kemarin ya dengan hari ini Pak Ustadz. Sebetulnya kan eh, wakaf, ibtidah dan sebagainya karena ada keterkaitan antara kalimat sebelum dan sesudahnya harus nyambung, Betul. harus jumlah tam sempurna atau jumlah mufidah yang lebih maksimal lagi. Terus saya kan ini juga Pak Ustadz ada yang hanya huruf itu nun terus kof tapi dengan atau alif lam mim seperti itu apa namanya huruf yang Muqatta'ah. istilah muqatta'ah tapi dengan rumus yang diajarkan oleh Imam Al-Jariyah itu berhenti nggak apa-apa kan itu kan udah akhir kalimat begitu Pak Ustadz bagaimana ini mengenai hal ini. Dengan di akhir-akhir Kita eh berhenti wakaf. Tapi alif lam ya, mim kita berhenti. di Menurut Imam huruf-huruf Ajariyah muqatta'ah. karena akhir kalimat ya udah nggak apa-apa kita wakaf karena itu akhir kalimat ini. Betul. Satu sisi huruf-huruf muqatta'ah ini menyimpan makna rahasia, ya, di dalam Al-Quran. Sehingga Tasabihat. tidak ada satu ulama pun yang bisa menjelaskan secara rinci, ya, di dalam huruf-huruf muqatta'ah ini.
Jadi para ulama hanya bisa memprediksi-prediksikan saja. Dan juga nggak ada riwayat yang jelas dari Rasulullah atau dari malaikat Jibril yang menerangkan kepada Rasulullah terkait dengan makna khusus terkait di dalam tentang huruf-huruf muqatta'ah. Sehingga para ulama banyak mengatakan wallahu a'lam atau wallahu wa rasuluhu a'lam. Jadi banyak yang apa namanya istilahnya itu bertafakuk, ya, artinya bertawakuf, tidak mau menjelaskan terkait dengan huruf-huruf qataah ini, muqatta'ah bahkan. Dan huruf-huruf muqatta'ah kadang ada yang ditandai dengan waqaf, dengan ayat, dan juga ada juga yang tidak ditandai dengan ayat. Ya, misalnya kalau kita lihat di surah Nun, Nun itu kan enggak, Nun bukan ayat satu di situ, tapi wal qalami wa ma yasturun, setelah itu baru ayat satu. Jadi Nun dengan wal qalami wa ma yasturun itu hanya ditandai dengan tanda wakaf saja. Kalau tidak salah itu wakaf aula, wakaf yang lebih baik gitu. Jadi benar sekali kalau bisa dikatakan, kalau Pak Ustadz Ibkar tadi mengatakan setiap huruf-huruf muqatta'ah itu kebanyakan eh ya diwakaf, ya berhenti. Kenapa? Karena dalam satu sisi juga maknanya nggak diketahui apa maknanya secara rinci gitu. Maka makna yang baru akan dimulai pada kalimat setelahnya. Ya, alif lam mim ayat satu memang. Dzalikal kitabul la raiba fi itu termasuk sudah masuk kepada ayat kedua. Namun kalau dimaknai alif lam mim apa maknanya? Jadi lebih baik kalaupun mau dibaca ya lebih baik diwakaf memang. Ya, karena kalau diwasal pun nggak ada kaitan ayatnya, ya, nggak ada kaitan dengan ayat setelahnya. Maknanya juga nggak nyambung begitu. Akhirnya lebih baik diwakaf. Kenapa? Kenapa? Maka para ulama juga mengatakan wakaf di akhir ayat itu sunnah gitu. Maka kalau kita lihat juga keterangan daripada Rasulullah itu membaca Al-Fatihah nggak pernah disambung-sambung. Rasulullah itu membaca Al-Fatihah dengan cara mewakaf setiap akhir ayat, setiap akhir daripada ayat surah Al-Fatihah supaya apa? Supaya bisa mentadabburi Al-Quran. Yang dibaca itu seakan-akan Rasulullah mentafsirkan sendiri ketika membaca. Begitu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baik, wallahu a'lam, mungkin Syukran, saya Ustaz. rasa begitu. Ustaz Ibkar, Iya, syukran, Ustaz. Iya, terima kasih, Ustaz. Nanya sama-sama. dong. Silakan. Akhir Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz tadi yang empat tempat sakta itu Al-Haqqah nggak ada ya Pak Ustadz? Kan di Al-Kahfi Al, ayat 1, Yasin 52, betul. Qiyamah 27, Mutaffifin 14. Al-Haqqah yang terakhir tadi nggak ada tanda saktanya. Itu ada tanda sakta, tapi tidak masuk sakta wajib. Oh, Maksudnya kalau bisa diklasifikasikan itu masuk ke sakta sunnah gitu ya. Nggak terlalu diberatkan saktanya. Karena riwayat yang valid yang menyatakan sakta itu pada empat tempat yang tadi. Itu menurut riwayat yang valid. Artinya riwayat yang langsung dari Rasulullah. Tapi selebihnya, ya selebihnya, saktah yang selebihnya itu dari fatwa atau daripada pendapat para ulama gitu, para imam qurra gitu, menambahkan sakta-sakta yang diantaranya kita tahu tadi yang di surah Al-Haqqah juga ya, eh halakaan ma apa malaka anni sultaniyah halaka anni apa malaka anni, aduh jadi lupa saya. apa? Tapi Apa di tadi mushaf di saya nggak ada tandanya ya akhir Pak Ustadz. di akhir Kalau ayat. sakta itu di mushafnya Medina nggak terlihat ya. Adanya di mushaf Indonesia ya. Anda ada semua, ada Oh semua ada. mushaf itu ada tanda sin, yang diberikan tanda sin itu sakta. Saya rasa semua cetakan ada. Jadi Oh ada. ada yang Madinah ada, yang di apalagi Indonesia gitu. Tapi Saya di rasa semua Al-Haqqah ada. juga, di Al-Haqqah ada nggak? Ada di Al-Haqqah ada di ayat berapa ya? 28. Ayat 28 bunyinya itu kalau nggak salah yang ada depannya 28 dan 29 ya. Halaka anni sultaniyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, yaitu. Jadi ada di situ saktanya, cuman saktanya di atas apa? Di atas ayat, di atas ayat itu saktanya. Jadi kalau kita mau baca sakta boleh. Artinya kalau kita baca sakta berarti kita muwasal antara 28 29. Tapi Mm-mm. kalau kita baca wakaf ya boleh-boleh saja.
Kalau mau dibaca wakaf boleh, mau dibaca saktah boleh. Laula tusabbihuna, laula yang Ustadz tusabbihuna. yang nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang nggak ada tanda saktahnya justru di antara Al-Anfal sama At-Taubah, Ustadz. Betul. Di situ memang tidak ada tanda saktah. Ya, Iya, akhir nggak daripada ada tanda saktah. Al-Anfal. Itu semua percetakan juga saya cek nggak ada tanda saktah. Ya, Namun Hmm. kalau saya baca keterangan di kitab Jazari ini, di syarahnya, itu ada dimasukkan akhir daripada surah Al-Anfal menuju kepada surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Termasuk ayat akhir ayat Al-Anfal ini. Berarti ada riwayat, ya, ada riwayat yang membacakan meskipun nggak familiar di dalam riwayat bacaan kita saktah di situ. Tapi ada riwayat yang lain, bacaan yang lain yang sering mensaktahkan di akhir surah Al-Anfal menuju kepada surah At-Taubah. Karena supaya untuk membedakan ini surah At-Taubah ada spesialnya. Spesialnya apa? Tanpa bismillah. Jadi kalau mau dibaca cepat, akhirnya apa? Mereka mensaktahkan aja, nggak mau muwakaf pun. Jadi mensaktahkan aja gitu. Juga sama seperti waqilaman raq ya. Meskipun saktah itu termasuk saktah wajib ya, termasuk saktah wajib yang riwayatnya valid dari Rasulullah, tapi ada juga riwayat dari bacaan yang lain yang tidak mensaktahkan itu. Jadi langsung dia baca waqilaman raq ada gitu. Jadi maksudnya makanya saya katakan tadi wajib di sini itu bukan wajib kalau kita lakukan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Enggak, itu namanya wajib syar'i gitu, bukan wajib wajib sinai. Ini kita melakukan wajib itu kita wakaf dengan cara sakta itu untuk menyempurnakan bacaan Al-Qur'an. Nah, itu namanya itu wajib wajib sinai. Nah, juga kita wakaf sakta ini ya sakta menurut riwayat. Riwayatnya karena riwayat dari Rasulullah langsung. Dan juga kalau yang sunnah-sunnah itu riwayatnya dari para ulama-ulama qurra. Saya rasa begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Eh, maaf, tadi yang mengenai apa raum tadi gimana? Saya masih belum belum paham raum nama Islamnya itu loh. Yang wakaf dengan raum itu loh. Raum itu saya jelaskan sekilas karena nanti kita akan Oh, eh, bicara banyak tentang raum dan oke. ismam juga. Itu. Ismam itu di dalam riwayat kita sebenarnya termasuk Hmm. bacaan-bacaan yang gharibah, ya, Ya, bacaan-bacaan yang baru. jarang, ya. Ya. Ada beberapa bacaan yang gharib, kalau nggak salah 14 bacaan yang gharib Hmm. di dalam riwayat kita. Namun kalau riwayat bacaan yang lain itu yang gharib itu justru kayak makanan empuk bagi mereka. Makanya sulit mempelajari kiroat yang lain gitu. Maka kiroat kita hafaz itu udah paling gampang sudah. Udah nggak banyak cengkoneknya gitu. Kalau bacaan lain itu sungguh luar biasa. Kita lihat di dalam Al-Qur'annya aja banyak sekali tanda-tanda. Ada yang ismam. Nggak satu tempat. Kalau kita tuh kalau riwayat kita ismam itu pada dasarnya cuma satu tempat. Pada surah Yusuf itu Hmm. ayatnya 51 apa? sama 91. 51 91, Ustadz. Iya. Awal ayatnya apa? Afwan? Eh, kok itu lupa. La ta'manna, la Nah, ta'manna, ya. Qalu la ta'manna itu udah sih. tulisannya la ta'manna. Tulisannya la Hmm. ta'manna. Tapi dibacanya secara ismam. Bagaimana? Ismam itu memonyongkan bibir tapi tidak bersuara. La ta'manna, Hmm. la ta'manna. Tapi jangan dibaca la ta'manu. Nggak ada manu, bukan. La ta'man cukup ditahan saja tapi memonyongkan bibir. La ta'manna itu ismam. Kalau Terus. Hmm. raum itu pada wakaf. Saat di wakaf itu salah satu caranya boleh raum. Dan itu juga sering dipraktikkan di dalam riwayat kita. Bagaimana raum? Raum itu bersuara kecil tapi setengah harokat gitu. Seakan-akan dia seperti pantulan, namun bukan pantulan. Misalnya, wallahu ala kulli syai'in alim. Seperti tadi ya, wallahu Hmm. ala kulli syai'in Hmm. alim. Itu boleh wakaf seperti biasa.
Kalau raum, maka kita boleh mewakafnya hanya 2 harokat saja. Ali dengan cara mat asli. Berarti yang mat harikli sukunnya itu nggak berlaku kalau kita raum. Maka kita Hmm. bacanya wallahu ala kulli syai'in alimu. Alimu. Wallahu Oh. ala kulli syai'in alimu. Itu biasanya dipraktikkan sama orang yang tartil, yang hadar, bacaannya cepat sekali. Jadi mereka nggak Hmm. ada di akhir ayat itu nggak dipanjangkan wallahu ala kulli syai'in alim, nggak, justru saking hadarnya diraumkan di ujung wallahu ala kulli syai'in alimu bara'atun, langsung dilanjutkan ayat selanjutnya gitu. Hmm. Itu ada istilahnya raum, itu nanti insya Allah akan kita Oke. pelajari Baik. secara khusus. Baik, Baik. kita lanjutkan. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut ke